punya tanggung jawab yang besar. Yang pertama, tanggung jawab bagaimana kita menyelamatkan diri kita, bagaimana menyelamatkan keluarga kita. Keluarga terdiri dari anak dan istri. Maka daripada itu kami mengajak kepada semuanya, marilah kita mengawali dari diri kita untuk selalu berbuat kebaikan, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi dengan ilmu agama. Juga keluarga kita, istri kita selalu kita bimbing, anak-anak kita selalu kita bimbing untuk selalu berbuat kebaikan, selalu melaksanakan ibadah dengan dilandasi dengan ilmu agama. Kita semua menginginkan punya generasi yang soleh-solehah, generasi yang Quran, yang berakhlakul karimah, generasi yang berkualitas. Ini tidak semudah kita membalikan telapak tangan, akan tetapi harus ada usaha-usaha yang harus kita lakukan. Apa? Yang pertama, kita harus meminta kepada Allah, berdoa, nyuwun maring Gusti Allah, ud'uni astajib lakum. Apalagi doa orang tua untuk anak, insya Allah doanya mustajab. Rasulullah menyampaikan, doa walidi alal waladi kaduain nabi ala umat. Doanya orang tua untuk anak seperti doanya Rasul untuk umatnya. Maka kita jangan lupa setelah sholat mendoakan anak dengan doa Robbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kami keturunan yang soleh dan solihah. Kalaupun tidak bisa memakai bahasa Arab, bisa dengan pakai bahasa Indonesia. Dengan bahasa Inggris pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahasa India Allah tahu. Yang penting kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak diijabah di dunia, insya Allah akan dijabah di akhirat. Jangan berputus asa dengan rahmatnya Allah. Selanjutnya, orang tua wajib memberikan pendidikan agama. Wa'allamahul Qur'an. Pendidikan Al-Quran. Ini adalah kewajiban orang tua. Bukan kewajiban ustadz-ustadzahnya. Bukan kewajiban para kiai. Yang wajib mengajarkan adalah bapaknya dan ibunya. Namun terkadang banyak orang tua yang sibuk dengan urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga bahasa orang pager barang itu tidak kober. Ada yang kober, punya waktu banyak tapi tidak pinter. Terus solusinya bagaimana? Ketika ada orang yang kober tapi tidak pinter, ada yang pinter tapi tidak kober, solusinya adalah menitipkan anak-anak kita di lembaga pendidikan agama Islam. Contohnya di TPQ. Sekarang setiap desa sudah ada TPQ. Madrasah diniyah setiap desa sudah ada. Bahkan pondok pesantren pun ada. Tinggal bagaimana niat kita, kemantapan kita, dan anak-anak sekarang memang tidak seperti anak-anak yang dulu. Sekarang zaman teknologi, setiap anak pegang HP. Bukan hanya orang kaya saja. Kalau dulu hanya orang kaya, sekarang orang biasa saja punya HP. Mau makan, pegang HP, mau tidur pegang HP, bangun tidur pegang HP. Maka ketika situasi dan kondisi seperti ini, orang tua harus lebih ketat lagi. Anak harus dituntun untuk menuju ke Taman Pendidikan Al-Quran, ke Madrasah Diniyah. Ini sebagai ikhtiar kita, sebagai usaha kita. Insya Allah dengan pendidikan agama, anak-anak kita dibekali ilmu agama. Dengan ilmu agama, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Jangan lupa yang terakhir, kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik. Karena ada pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau orang tua memberikan contoh yang baik, maka anak-anak kita pun akan menjadi anak-anak yang baik. Perkataan, perbuatan apapun, kita akan ditiru oleh anak-anak kita. Sehingga kita harus berhati-hati. Harus memberikan contoh yang baik. Pada saatnya sholat, kita melakukan sholat. Pada saatnya ngaji, kita ngaji. Maka anak pun akan mengikuti kita. Ucapan maupun perbuatan. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, anak-anak kita semua dijadikan orang yang selamat dunia dan akhirat, menjadi orang-orang yang soleh dan solihah, dan anak-anak kita menjadi generasi yang berkualitas, generasi yang didambakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai harapan agama, harapan bangsa.
Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, bermanfaat fitin wal akhirah.